laporan pertanggungjawabannya. Yang waktunya nanti. Ayo. Yang kami hormati segenap peserta rapat anggota, alhamdulillah kita telah menyelesaikan untuk satu momentum, yaitu pengesahan dan menyatakan diterima laporan pertanggungjawaban pengurus. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah laporan pertanggungjawaban pengawas yang meliputi aktivitas dari 2018 hingga 2021 yang terpapar pada tahun buku 2021 agar disampaikan kepada anggota Koperasi Pawon Semar. Waktu dan tempat kami persilahkan. Pimpinan sidang tadi memang piawai memimpin gitu ya. Sehingga peserta ini terbius. Apakah bisa disahkan dan diterima? Terima gitu ya. Karena pertanyaannya harusnya apakah laporan ini diterima atau ditolak. Nah, pertanyaan harus begitu. Pasti jawabannya, nah karena sudah nggak bisa nolak. Oh, sudah diketok kok. Nggak bisa. Tapi pertanyaannya harus diterima atau ditolak, gitu ya. Pertanyaannya harus seperti itu. Tapi kan sudah terbius, alhamdulillah, gitu ya. Iya, alhamdulillah. Sudah terbius, nggak bisa dicabut lagi, udah diketok kok. Jadi kerugian 40 juta itu harus diterima. Ya, harus, sudah diketok kok. Sudah diketok, nggak bisa ditarik ulang. Nggak bisa, udah nggak berlaku. Ngadu kemana saja nggak berlaku, sudah diketok. Dan sebentar lagi keluar SK-nya diterima kok. Iya, sudah SK-nya udah dibuat, tinggal tanda tangan kok. Nggak bisa ditarik mundur. Nah sekarang laporan saya sebagai dewas. Ya. Saya tidak akan baca satu persatu, nanti habis waktu. Ya. Tapi intinya bahwa pengawasan itu merujuk pada Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 92. Kemudian dalam kesempatan ini pengawas juga merasa perlu menyampaikan kilas balik bahwa Koperasi Paguyuban Wong Semarang ini sebagai wadah berbadan hukum yang lahir dari Paguyuban Wong Semarang.
yang tidak lepas dari keberadaan organisasi itu sendiri. Kemudian laporan hasil pemeriksaan, koperasi ini awalnya 45 orang anggota tahun 2018. Tiap tahun bertambah. 2013 masuk tambah 130, keluar 2. 2020 tambah lagi 34, mengundurkan diri 1, meninggal 2. 2021 masuk 14, mengundurkan diri 2, meninggal 6. 2022 saya stop. Itu ya, saya stop. Karena saya sudah melihat di 2021 kemarin kerugian-kerugian ini sampai 40 juta. Kalau kita terus menerima, saya khawatir terlalu banyak korban nanti. Ya. Korban harus di stop. Ceder. Jangan sampai nanti korban-korban berikutnya berjatuhan. Ini untuk meminimalisasi korban. Sehingga 2022 nanti keanggotaan baru dibuka kembali setelah RAP. Ya. Setelah pengurusan baru dibentuk, sah, baru kita buka kembali. Untuk meminimalisasi korban-korban berjatuhan. Sehingga total jumlah anggota sekarang ini 210. Tapi nanti kalau sudah berkembang, sudah berjalan, insya Allah nanti keanggotaan itu akan terus berkembang sepanjang memang pengurus baru nanti mampu menjalankan RKAPB. Sehingga betapa pentingnya hari ini nanti kita membahas RKAPB. Kalau mau diskusi berbuih-buih di RKAPB. Ya. Dan tanggapan harus kualitatif, kuantitatif. Tidak hanya kualitatif. Harus muncul angka-angka. Bicara ekonomi, bicara angka. Bicara ekonomi, bicara angka. Bicara uang, itu bicara angka. Kalau perlu sampai 3 angka di belakang koma. Kemudian susunan dan struktur organisasi. Pada tanggal 10 November 2018, Koperasi Pawon Semar ini didirikan dengan akte nomor 14. Nomor 14 tanggal 29 Maret 2019 melalui notaris Haja Huriyah Sadili Sarjana Hukum. Kemudian susunan organisasinya tolong bisa ditayangkan. Seperti itu. Susunan Dewan Pengawas, saya sendiri sebagai Ketua Dewan Pengawas, Mbak Ida Parwati sebagai sekretaris dan sebagai anggota Mas Daryanto, Mas Pipit, Mbak Tandri, Mbak Saras, sama Mas Beni. Tujuan pengawasan adalah mengawasi dan mengendalikan koperasi agar dalam menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas koperasi. Meningkatkan transparansi. Mendorong pengelolaan koperasi mencapai tujuan secara efektif dan efisien, yaitu meningkatkan pemberdayaan ekonomi anggota. Semua anggota harus bisa diberdayakan. Kalau sekarang anggotanya 210, maka 210 tadi harus bisa diberdayakan dan menikmati keuntungan. Bahwa sekarang belum menikmati, ya kita perbaiki. Kita perbaiki. Metode pengawasan dilakukan dengan pengamatan langsung terhadap berjalannya proses organisasi dan usaha yang dilakukan maupun secara tidak langsung melalui telaah dan analisa dokumen laporan koperasi. Hasil pengawasan. Secara kelembagaan organisasi, pengurus koperasi Paguyuban Wong Semarang telah melakukan upaya menjalankan organisasi sesuai dengan yang terurai di dalam Undang-Undang Perkoperasian. Kondisi pandemi 2021 menyebabkan kegiatan vakum. Tidak berarti ini rugi karena pandemi, tetapi harus kita akui juga bahwa akibat pandemi itu orang mau ketemu saja takut. Saya sendiri kena, saya kena, istri saya kena, anak istri kena. Seisi rumah sudah kena semuanya. Yang lain juga begitu. Mana ada tahun 2020 dan 2021 kita berani ketemu semacam ini. Kita harus mengakui bahwa tidak ada orang berani pertemuan semacam ini ya. Kemudian saya teruskan.
Kemudian beberapa pengurus inti mengundurkan diri, antara lain Seto Edi, Ketua, Lisa Bendahara, Oki Sekretaris, Nur Cahyo Ketua Bidang 1. Akibat pengunduran diri tadi, pengurus inti dan banyaknya pengurus lain yang tidak aktif menjadikan aktivitas koperasi Semarang nyaris berhenti. Jadi yang mengundurkan diri ada yang disetujui dan ada yang tidak setujui. Kalau disetujui semuanya berhentilah, berhenti total ini. Karena yang harus bertanggung jawab adalah pengurus selama. Yang tidak pengurus bukan ikut bertanggung jawab. Sehingga pertanggungjawaban yang tadi berjalan lancar karena beberapa yang mengundurkan diri tidak diterima pengundurannya, supaya manajemen ini bisa berjalan sebagaimana mestinya. Dengan mundurnya Ketua Sekretaris dan Bendahara 1, maka pengurus yang tersisa, yaitu Saudara Dodi Darsito, meminta bantuan kepada pengawas untuk mencari solusi. Pengawas berinisiatif menunjuk Saudara Beni Harsono sesuai keputusan tanggal 15 November 2020 untuk menjalankan roda organisasi, untuk menyiapkan RAT dan lain sebagainya. Yang berisi antara lain adalah laporan pertanggungjawaban pengurus 2018 sampai 2020, perubahan ADRT koperasi, pemilihan ketua koperasi, dan penyusunan RKAPB. Secara bisnis, pengurus koperasi Paguyuban Wong Semarang periode 2018-2023 telah membuat berbagai perencanaan tahun 2018-2020 sesuai dengan struktur yang ada. Namun di bulan 2020, di bulan April 2020, memasuki masa pandemi, semua aktivitas terhenti. Dan rencana kerja belum mendapatkan persetujuan. Namun demikian ada beberapa kegiatan yang bisa dilakukan, antara lain adalah bidang produksi bermitra kerja dengan jahe merah instan dengan menggunakan brand merek jahe Pawon Semar. Namun usaha yang bagus ini dan sudah menghasilkan pendapatan 4.180.000 tidak disertai manajemen pengelolaan yang baik dari pengurus koperasi. Pengurus koperasi pada akhirnya menyusun RKAPB pada tahun 2022, di mana RKAPB ini akan dibahas dan diputuskan di dalam RAT 2021 saat ini, guna dilaksanakan oleh pengurus terpilih 2022-2027. Selama tahun 2018 sampai 2021, total perolehan pendapatan koperasi Pawon Semar sebesar Rp4.514.309 yang didapat dari penjualan jahe instan. Pawon Semar mendapat bunga bank, sedangkan jumlah beban biaya telah dikeluarkan sebagai berikut. Saya kira sudah bisa dibaca ya, rinciannya, saya tidak akan membacakan. Di TV monitor sudah terlihat angka-angkanya, silakan dibaca sendiri. Dalam pengelolaan keuangan, pengawas melihat beberapa transaksi yang dananya telah dikeluarkan, yaitu penyiapan digitalisasi perform, marketplace Pawon Semar, dan Yotro. Namun persiapan digitalisasi ini tidak dapat diselesaikan oleh vendor. Padahal dana sudah keluar 25 juta. Seharusnya dana keluar itu harus ada RKAPB-nya. Ini sudah keluar tanpa RKAPB. Itu sudah tidak usah kita permasalahkan, tadi sudah diterima. Ya. Laporan sudah diterima. Sehingga catatan kegiatan ini telah berjalan dan sudah dilakukan kontrak dengan pihak ketiga. Namun tidak ada catatan tertulis untuk persetujuan pelaksanaan oleh anggota maupun pengawas koperasi. Yang artinya Koperasi Paguyuban Wong Semarang telah melakukan aktivitas keuangan tanpa mendapatkan persetujuan dari pengawas dan anggota.
Karena diperlukan persetujuan RAT ini untuk mencatat transaksi tersebut dengan perlakuan sebagai kerugian yang dibebankan pada 1 tahun atau beberapa tahun sesuai dengan pencatatan akuntansi yang berlaku. Jika dilihat dari data tersebut di atas, secara keseluruhan perbandingan pendapatan beban biaya yang telah dikeluarkan dari tahun 2018 sampai 2021, Koperasi Pawon Semar mengalami kerugian 40.744.641. Pengeluaran 40.744.641 rupiah tersebut seharusnya tercantum di dalam RKAPB yang telah dibahas dan disahkan pada RAT sebelumnya. Namun kenyataannya belum pernah dilaksanakan RAT yang membahas dan mengesahkan RKAPB, sehingga pengeluaran tersebut dicatat sebagai kerugian untuk bisa ditutup pada keuntungan tahun 2022 dan 2023. Jadi kerugian 40 juta lebih tadi harusnya bisa keluar kalau sudah ada RKAPB-nya. Ini pengalaman bagi kita semuanya. Karena pengurus waktu itu belum bisa membedakan antara kos dan investasi. Ya. Semua pengeluaran dianggap investasi, belum tentu. Investasi itu kalau bisa dikapitalisasi. Ya. Kalau uang yang keluar itu tidak bisa dikapitalisasi, namanya kos. Tapi kalau uang itu bisa dikapitalisasi, namanya investasi. Ya, kita maklumi karena semuanya baru belajar. Kita semuanya baru belajar bisnis, baru belajar kecil-kecilan, dan rekan-rekan tadi semuanya sudah memaafkan kesalahan-kesalahan itu. Lewat apa? Lewat diterimanya laporan. Ya. Lewat diterimanya laporan tadi, berarti semuanya sudah memaafkan kesalahan itu. Sehingga nanti yang akan maju jadi calon ketua harus berani menutup kerugian tadi selama 2 tahun berturut-turut. Tahun sekarang nggak mungkin, karena tinggal 6 bulan. Ya. Disambung lagi pada tahun berikutnya. Sehingga 40 juta tadi harus bisa dibayar lewat keuntungan yang diperoleh di tahun 2022 dan tahun 2023. Sehingga penyampaian visi misi nantinya calon ketua harus menjawab persoalan bagaimana dia menutup kerugian 40 juta itu dalam 1,5 tahun ke depan. Dengan disetujuinya pengunduran diri Saudara Setio Adi sebagai ketua koperasi dan diikuti oleh bendara, maka tanda tangan di bank atas nama Saudara Setio Adi dan Lisa Angelina dinyatakan tidak berlaku. Jadi bukan koperasi yang dibekukan, tapi seluruh keuangan koperasi dibekukan dan ditarik, seluruhnya dipegang oleh bendara Pawon Semar, Mbak Lilik Kelana Putri. Kegiatan koperasi silahkan dilakukan, tapi tidak ada pengeluaran dana 1 sen pun. Sehingga sejak itu tidak ada pengeluaran dana. Tarik semuanya, bekukan keuangannya, boleh kegiatan apa saja boleh, tapi tidak ada uang keluar sepeser pun. Kalau ada uang keluar dianggap sebagai pelanggaran. Sehingga sejak itu, sejak keuangan dibekukan, maka tidak ada lagi pengeluaran-pengeluaran. Nah, nanti setelah kita membahas RKAPB, kemudian pengurus kebentuk, pengurus menyusun roadmap 3 bulan ke depan, bagaimana mencari uang. Setelah RKAPB disahkan pada RAT hari ini, ya, maka keuangan akan dicairkan kembali. Ya. Pengurus bisa menggunakan keuangan itu dengan catatan pengurus harus menyampaikan dulu di depan pengawas tentang roadmap untuk menjabarkan RKAPB tadi untuk 3 bulan ke depan. Bagaimana sekarang kalau di perjalanan RKAPB ini ada perubahan? Boleh dirubah, ya, tetapi lewat RAT. Harus ada rapat anggota tahunan luar biasa lagi. Dan paling lambat pada bulan Agustus. Kalau usulan itu bulan September sudah tidak boleh berubah. Tapi kalau sebelum Agustus boleh, itu ya. Dan harus dibicarakan dengan pengawas, kemudian atas persetujuan bersama dilakukan
rapat anggota luar biasa untuk melakukan perubahan terhadap RKAPB. Tapi harus sebelum Agustus. Lewat Agustus tidak boleh lagi. Ini mekanisme keuangannya seperti itu. Kemudian karena dengan dibekukannya rekening koperasi, maka tidak terjadi pengeluaran dana sama sekali. Dan saat ini kas di bank masih tercatat 109.5.359 rupiah. Perinciannya sudah ada, tidak perlu saya bacakan. Secara kemitraan Koperasi Paguyuban Wong Semarang untuk sementara baru menjalankan kemitraan dengan pihak internal, yaitu anggota Paguyuban Wong Semarang. Kemitraan dengan pihak lain dalam hal ini Kementerian Koperasi telah dilakukan dalam bentuk konsultasi. Nantinya dengan Kementerian Koperasi tentunya tidak hanya konsultasi, karena banyak sekali dana-dana yang bisa diserap ya, di Kementerian Koperasi. Tapi kita tidak pernah mengajukan. Dulu pernah koperasi melakukan pelatihan. Terus saya tanya, ini kok ada pelatihan, dananya dari mana? Ini Pak Yuran, oh salah besar. Pelatihan-pelatihan itu dananya ada di Kementerian Koperasi. Ya. Sampai digitalisasi pun mengambil dana sendiri, salah. Ya. Jadi pemerintah itu punya dana-dana yang bisa disedot. Itu yang harus kita ajukan. Untuk bisa ngajukan kita harus punya konsep, kita harus punya rencana. Tidak bisa mengajukan begitu saja terus disetujui, nggak mungkin. Oleh karena itu, saya berharap agar pengurus koperasi yang terbentuk nantinya harus paham aturan-aturan main. Harus paham aturan main. Memahami RKAPB dan memahami aturan-aturan main. Dan paham betul kementerian-kementerian mana yang bisa didekati untuk mendapatkan aliran-aliran dana. Sehingga pengeluaran dana itu tidak semuanya diambil dari anggota, bokek nanti. Kalau semuanya dari anggota, tewas itu anggota. Dijaluk iuran terus. Sehingga pengurus memang harus berinisiatif membangun komunikasi dengan berbagai kementerian. Karena banyak dana-dana di kementerian itu, dananya bisa mengalir ke koperasi. Tergantung bagaimana approach kita. Evaluasi. Dari sisi usaha koperasi Pawon Semar sebenarnya belum beroperasi. Karena tidak adanya rencana kerja dan rencana anggaran yang diajukan dan disetujui oleh pengawas. Namun secara organisasi telah menjalankan aktivitas yang berkaitan dengan keanggotaan. Saran, agar Koperasi Paguyuban Wong Semarang bisa bergerak kembali, pengawas mengusulkan adanya pergantian pengurus yang tadi sudah disetujui, nanti akan ada pemilihan ketua ya, dan pembentukan pengurus lewat rapat anggota luar biasa. Kemudian yang kedua, pengurus baru segera melaksanakan RKAPB yang sudah disahkan. Jadi setelah ini nanti ada paparan RKAPB, nanti ada tanya jawab RKAPB itu. Setelah ada tanya jawab, tidak ada perubahan, maupun mungkin ada perubahan, disahkan, maka pengurus baru nantinya harus menjalankan RKAPB yang disahkan di RAT. Ingat, RAT adalah keputusan tertinggi. Jadi bukan pengurus baru membawa misinya sendiri, membuat konsep sendiri, merencanakan sendiri, jalankan, oh salah, kena penalti nanti kalau seperti itu. Ya, jangan sampai kena penalti lagi nanti. Yang sudah mundur kemarin, sudahlah kita maafkan. Tapi jangan terulang kembali. Ya. Tidak boleh nanti pengurus baru kemudian mengesahkan RKAPB. RKAPB disahkan di forum RAT ini. Ini forum tertinggi. Sahkan di RAT, nanti dikeluarkan keputusan oleh pimpinan sidang, sah. Nah, tugas pengurus baru nanti menjalankan itu. Membuat roadmap-nya 3 bulan ke belakang, merencanakan pendapatan, bukan hanya pemasukan, ya pendapatan. Pemasukan belum tentu pendapatan. Kalau pendapatan selalu akan menghasilkan SHU nantinya. Dalam rangka pengembangan usaha, sugihannya dioptimalkan keterlibatan dan partisipasi anggota, namun tidak menutup kemungkinan bermitra dengan pihak luar yang kompeten. Perlu ditinjau dan dicermati seberapa pasal pada ADRT guna penyempurnaan organisasi
kemudahan dalam menjalankan usaha. Sebenarnya sebelum RAT ini saya sudah minta agar ADRT itu dicermati. Tapi rupanya tidak ada agenda untuk pembahasan ADRT. Berarti ya apapun enak tidak enak, ADRT yang sudah disahkan itu harus kita jalankan dengan sepenuh hati. Kalau nanti ada kekurangan-kekurangan, kita perbaiki pada RAT berikutnya. Untuk kelancaran kegiatan usaha, pengawas menyarankan adanya penyempurnaan struktur organisasi. Koperasi Pawon Semar sudah saatnya dikelola secara profesional dalam menjalankan bisnisnya, maka sudah saatnya dipikirkan adanya manajer khusus. Ya. Jadi nanti di dalam pengurusan koperasi, karena mungkin pengurusnya tidak bisa setiap hari, harus ada satu orang manajer khusus yang paham betul ya tentang manajemen koperasi. Walaupun dia paham betul, dia tetap harus menjalankan RKPP. Kalau dia tidak paham RKPP, jangan ditunjuk. Nanti ngawur lagi. Ya. Nanti tidak bisa membedakan mana kos, mana investasi. Semua orang keluar dianggap investasi. Kacau nanti ini. Kacau dunia persilatan ini. Remuk nanti. Mau kaya, bukan kaya, malah jatuh miskin. Karena apa? Ngawur. Jadi jangan sampai nanti ada manajemen tukang cukur. Tukang cukur itu siapa yang bekerja? Ya tukang cukur. Siapa yang menerima bayar? Ya tukang cukur itu. Kalau ongkosnya 100.000, diberi uang $100, siapa yang mengusui? Ya tukang cukur itu. Nah nggak boleh seperti itu. Harus ada delegation of authority. Harus ada span of control di dalam organisasi itu. Jadi harus ada pendelegasian wewenang. Nggak boleh semuanya kehendak ketua, nggak boleh. Nggak boleh. Nanti bisa kacau dunia persilatan ini. Koperasi Pawon Semar juga harus menyesuaikan diri di era industri 4.0. Ya. Tapi juga jangan mendewakan 4.0 ini. Ya. Kalau dia tidak ngerti bisnis, taunya hanya digitalisasi, remuk juga. Gitu ya. Yang penting itu dia memahami bisnis itu, baru dia dengan menggunakan digitalisasi, maka keuntungan itu berlipat ganda. Kalau hanya paham IT, dia nggak tahu paham bisnis, wah bisa kacau juga gitu. Sehingga bisnis memang sebagai basic orang untuk bisa memahami dan mengelola koperasi ini. Koperasi Pawon Semar sebagai badan usaha kekinian mesti dibekali juga dengan teknologi informasi. Kecenderungan bisnis masa depan, teknologi informasi merupakan cara baru dalam melayani konsumen. Di samping itu, koperasi juga harus mampu menentukan jenis usaha yang dijalankan, di mana usaha koperasi didirikan oleh kebutuhan anggota yang sama. Sejauh mungkin dihindari usaha koperasi yang tidak mengakar di anggotanya. Penutup, sebelum mengakhiri laporan pertanggungjawaban pengawas, maka kami sampaikan kesimpulan. Pertama adalah pengawas menyampaikan rasa terima kasih kepada para pengurus koperasi dan panitia rapat anggota luar biasa karena telah berhasil melaksanakan rapat anggota tahunan yang terangkum dalam rapat anggota luar biasa. Yang kedua, terima kasih kepada perwakilan dari Kementerian Koperasi dan UKM yang telah hadir untuk mengikuti rapat anggota tahunan dan rapat anggota luar biasa. Ketiga, kami mohon maaf atas keterlambatan pelaksanaan RAT dan kevakuman kegiatan koperasi selama hampir 3 tahun terakhir ini. Dan koperasi belum bisa membagi sisa hasil usaha. Ya, belum bisa membagi. Tapi laporan sudah diterima. Ya, nggak apa-apa, terima kasih berarti. Ya, belum bisa membagi, tapi sudah diterima, terima kasih. Yang tentunya tidak kami harapkan. Hal ini adalah pembelajaran bagi kita semuanya agar ke depan koperasi dapat dikelola secara lebih profesional dengan semangat kekeluargaan dan gotong royong serta menghasilkan SHU. Ya. Serta menghasilkan SHU. Ini intinya di situ. Harus ada SHU yang dibagikan. Kemana dibagikan? 40% untuk cadangan. 40% untuk dana kerja. 20% dibagi pada anggota
Kalau anggotanya 210 dibagi kepada 210 anggota tadi secara proporsional, tidak sama, gitu ya. Siapa yang banyak membeli barang koperasi, dia mendapatkan keuntungan yang lebih besar, dan itu harus ada pencatatannya. Sehingga nanti sekretaris, bendahara koperasi nantinya yang ditunjuk harus betul-betul termasuk manajer, harus betul-betul orang yang paham koperasi. Bukan orang yang ngawur, modal berani. Kita tidak butuh orang yang modal berani, tapi orang yang ngerti manajemen. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh anggota yang hadir dan mengikuti jalannya rapat anggota ini, baik secara offline maupun online. Kepada pengurus yang terpilih nantinya, kami ucapkan selamat menjalankan RKAPB yang akan kita bahas dan disahkan. Karena itu menjadi panduan. Yang bahas itu bukan hanya pengurus, semuanya. 210 orang itu diberi kesempatan untuk membahas. Soal hadir tidak hadir, oh itu hak dia. Gitu. Tapi kita sudah memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk hadir ikut membahas. Bahwa akhirnya yang hadir hanya 57 orang, ya sudah, kita sudah berusaha maksimal. Ya. Jadi ini nanti RKPB adalah keputusan bersama 57 orang tadi. Untuk itu saya berharap memberikan tanggapan-tanggapan yang positif, konstruktif, bersifat membangun, kualitatif dan kuantitatif, ada angka-angkanya dengan reasoningnya. Karena ini akan kita pertanggungjawabkan. Kalau RKPB nanti harus sampai malam hari, ya nggak apa-apa. Gitu ya. Tapi seandainya cukup hanya setengah jam, ya alhamdulillah. Gitu ya. Ya alhamdulillah. Tapi intinya begitu disahkan, pengurus harus bertanggung jawab. Karena itulah laporan pengurus nantinya di 2023 dasarnya adalah RKPB. Kalau dia menyimpang dari RKPB, ya harus ada sanksi, ya, harus ada sanksinya. Makanya pengurus tidak boleh seenaknya nanti, sesuai dengan seleranya. Tidak ada kepemimpinan menjalankan seleranya dia, nggak boleh. Apa yang harus dijalankan? Panduannya ada RKPB. Saya kira itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian laporan kami selaku Ketua Dewan Pengawas. Dan waktu saya kembalikan pada pimpinan sidang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.